Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Gunawan, NIM 200872257 dari Prodi Pendidikan Pelatihan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis peluang usaha dan ide dan gagasan usaha. Yang pertama yaitu analisis peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut yaitu dengan opportunity, memiliki arti yang sesuai, adalah kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadinya pada suatu peristiwa, sedangkan usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, keuntungan, kekayaan, uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri, semisal bakat dan minat. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan di luar dari kita, semisal warnet adalah salah satu peluang usaha yang dulu pernah blooming dan menghasilkan banyak uang bagi pemiliknya. Namun, beberapa tahun ini usaha ini mulai surut semenjak munculnya kayak gadget, laptop, serta ada internet gratis. Jadi, peluang usaha itu adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang perusahaan yang untuk mendapatkan keuntungan. Sumber peluang usaha bisa berasal dari beberapa macam sumber. Yang pertama yaitu peluang yang berasal dari diri sendiri. Peluang ini memiliki potensi yang cukup besar dalam menuju kesuksesan. Hal ini disebabkan karena peluang tersebut tumbuh secara tidak langsung dari jiwa seseorang itu sendiri. Ada beberapa kategori peluang usaha yang berasal dari sendiri. Yang pertama yaitu berasal dari sebuah hobi. Setiap seseorang pasti memiliki sebuah hobi tertentu yang bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Salah satu contohnya yaitu seseorang yang hobi dalam menjahit bisa mengambil peluang usaha sebagai penjahit. Seseorang yang gemar memasak bisa mengambil peluang usaha membuka warung makan, dan masih banyak lagi hobi lainnya yang bisa dijadikan peluang usaha. Kedua yaitu berasal dari sebuah keahlian yang dimiliki. Keahlian dimiliki seseorang dapat dijadikan sebuah modal utama dalam mengembangkan usahanya. Contohnya, seseorang yang ahli dalam memperbaiki TV yang rusak, seseorang yang ahli dalam membuat alat-alat rumah tangga bisa mengambil peluang usaha mebel dan sebagainya. Yang ketiga yaitu berasal dari pengetahuan yang dipelajari. Dari beberapa kategori peluang usaha ini, pengetahuan merupakan hal yang paling potensial dalam menemukan peluang usaha apa yang harus diambil, karena seseorang tersebut sudah mencari tahu terlebih dahulu dan mempelajari serta memahami bidang usaha yang hendak ditekuninya. Memulai untuk berusaha tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mengingat di era globalisasi ini, persaingan berusaha sangat ketat. Jika ingin melakukan usaha, maka kita harus mempunyai gagasan, ide yang cemerlang untuk menembus dan memajukan usaha kita, dan kita juga harus bisa mencari peluang sekecil mungkin untuk mengenalkan usaha kita pada dunia. Ide akan menjadi peluang apabila berusaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Mengamati peluang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk memperoleh peluang, berusaha harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan, seperti kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, melakukan proses atau teknik baru, dan mengembangkan organisasi baru.
Ide perusahaan dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan berusaha dicapai apabila berusaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Berusaha dapat menciptakan nilai dengan cara merubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya, dan akhirnya dia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila ada inovasi, misalnya menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Dengan penemuan baru, para pengusaha perusahaan mengendalikan pasar dan akhirnya membuat ketergantungan konsumen kepada produsen. Dengan demikian, produsen tidak lagi tergantung pada konsumen. Gagasan atau ide merupakan hal yang kadang dirasa sangat sulit untuk ditemukan, dan terkadang gagasan yang berhasil ditemukan tidak sesuai dengan tujuan utama yang ingin dituju atau dicapai. Akan tetapi, akan lebih sulit jika gagasan tersebut diperoleh dari pemikiran bersama. Diperlukan pemikiran yang lebih matang untuk memilih atau menggabungkan gagasan yang dicetuskan setiap individu agar nantinya diperoleh suatu gagasan yang bisa digunakan untuk mencapai kepentingan bersama. Ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis datang secara tiba-tiba tanpa kita pusing-pusing untuk mencarinya. Ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Terkadang suatu ide itu muncul pada saat kita sedang berpikir keras menentukan bidang bisnis yang akan kita buat. Sebagai contohnya adalah seorang yang sedang berjalan di suatu taman dan kebetulan di taman tersebut ada pohon buah. Orang tersebut melihat beberapa buah berjatuhan dan memungut salah satunya. Orang tersebut mencium baunya dan berpikir ternyata buah itu memiliki sari buah yang mungkin bisa dijadikan sirup sari buah, atau agar buah itu tidak busuk maka bisa dibuat manisan dengan cara buah itu diawetkan. Dari kejadian sederhana inilah terkadang suatu gagasan atau ide itu dapat muncul. Biasanya seorang dalam mencari gagasan atau ide usaha diawali dari bisnis kecil terlebih dahulu. Misalnya pada awalnya hanya membuka usaha seperti rumah makan kecil, dan lama-kelamaan rumah makan kecil itu akan berkembang menjadi restoran yang besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ide yang sederhana justru akan menjadi suatu bisnis yang besar dan berkembang, serta dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Mencari ide bisnis, hal utama yang diperlukan adalah kerja otak. Maksudnya yang kita gali saat mencari ide bisnis adalah cara berpikir kita, bukan tenaga kita yang digunakan untuk mencarinya. Kita memerlukan kepandaian dalam membaca peluang bisnis, mengamati kondisi sekitar, berpikir kreatif untuk menentukan suatu bisnis apa yang mungkin banyak diminati oleh para konsumen. Dalam menentukan ide bisnis dituntut oleh lebih berpikir keras daripada bekerja keras. Kerja keras akan sangat berguna setelah ide bisnis muncul dan bisnis siap dibangun dan dikembangkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.